Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So happy to see you guys again. Di video update kali ini kita bakal review untuk posisi Bitcoin yang sudah mengalami rejection. Jadi baru banget kemarin sebenarnya kita mention soal ada possibility of lower high yang sedang ongoing di create sama Bitcoin. Yang kita notice adalah area-area support sebelumnya di kisaran 29.750 itu memiliki probabilitas menjadi area resistance untuk Bitcoin hari ini. Nah, per hari ini kita mendapati Bitcoin mengalami rejection. Nah, sebelum kita masuk lebih jelas, saya pengen review dulu untuk posisi yang mengejutkan dan kebetulan ini datangnya dari perspektif fundamental. Jadi teman-teman sekalian, setelah kemarin The Federal Reserve mengatakan bahwa Jerome Powell terutama dia percaya bahwa soft landing atau yang namanya resesi ekonomi itu tidak akan terjadi pada tahun ini. Rupanya rilis data GDP hari ini itu meyakinkan publik bahwa hal tersebut sangat berpotensi terjadi. Jadi Anda bisa lihat angka GDP yang tadinya di forecast-nya turun jadi 1,8%, ternyata malah naik jadi 2,4%. Di previous video, saya udah ngelihat ya beberapa teman-teman yang kasih komen dan request untuk feedback saya seputar XAU USD, dan tentu saja mungkin sedikit terlambat kalau saya harus review hari ini, mungkin besok ya, atau bukan besok sih ya, mungkin either minggu ini atau besok ya, kita akan coba untuk luangkan waktu mungkin untuk create satu video seputar XAU USD. So once again, thank you very much yang udah kasih feedback dan komentarnya. Saya lihat beberapa dan teman-teman pasti boleh cek di bagian notifikasi, saya kasih love atau saya kasih likes karena memang ya teman-teman udah kasih feedback, jadi saya juga harus kasih feedback. Nah, dari data GDP ini yang sebenarnya mengejutkan teman-teman, karena hal tersebutlah yang menjadi trigger paling utama dari koreksinya XAU hari ini. Ya, selain itu juga memang kita melihat ada probabilitas dia membentuk yang namanya head and shoulders, dan dengan rejection yang terjadi sebelumnya, ya sebenarnya bisa menjadi indikasi dari possibility of XAU mengalami penurunan lanjutan. Tapi yang membuat saya terkejut adalah bagaimana impact dari GDP hari ini, itu yang sebenarnya menjadi trigger paling utama, karena dolar index itu langsung reacting very positive. Ya, kita ngelihat dia langsung rally lagi signifikan, reboundnya sangat impulsif, dan hal tersebut sebenarnya secara nggak langsung menyebabkan market stock juga mengalami tekanan ya. Jadi karena nilai value dolar index yang cenderung menguat, stock market akhirnya kembali tertekan, dan tentu saja Bitcoin di sini yang merupakan salah satu ya yang bisa dibilang merupakan aset yang saat ini pembandingnya adalah US dollar, sama aja kayak XAU ya. Jadi kalau USD-nya menguat, secara logika harusnya Bitcoin-nya cenderung melemah ya. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya in terms of asset, kalau memang GDP itu menunjukkan angka yang sangat positif, itu kan berarti kondisi perekonomian di Amerika membaik. Kalau kondisi perekonomian di Amerika membaik, dan istilahnya ini adalah, ya saya setuju dengan salah satu viewers kita, ada yang bilang ini puppet master ya, sedang bermain, dan memang faktanya seperti itu. Karena kenaikan suku bunga atau suku bunga yang tinggi itu nggak akan mempengaruhi keadaan ekonomi yang seharusnya ya cenderung lebih mengarah ke resesi ekonomi. Satu lagi, saya tadi dapat info juga dari salah satu viewers, katanya floating rate di Indonesia itu KPR bunganya 12-13%. Amazing guys, 12-13% setahun, itu kalian bisa bangun ruko lagi loh ya. Nah, itu teman-teman sekalian yang sebenarnya memberikan dampak paling negatif terhadap sektor perbisnisan di Amerika Serikat yang menggunakan kredit sebagai motor penggerak daripada bisnis tersebut. Dan tentunya seperti yang saya sampaikan, banking maupun housing itu terpengaruh banget teman-teman. Nah, dari data GDP yang sangat positif ini semestinya memberikan indikasi bahwa market itu akan cenderung positif ya, karena balik lagi stock market itu kan relasinya adalah dengan kemampuan atau daya beli masyarakatnya dulu dong. Kalau misalkan kita ngelihat kondisi perekonomian membaik, maka secara logika harusnya masyarakatnya pun juga akan lebih memiliki aset lah, atau memiliki kita bilang ya mungkin cash yang bisa dibelanjakan oleh mereka di pasar uang atau pasar modal. Dan case-nya di sini adalah stock market, yaitu risk on asset, dan risk on asset juga harusnya terjadi pada Bitcoin.
Tapi saya rasa shocking dari GDP ini ya mungkin bisa dibilang sangat membuat market merasakan dampak ya pada hari ini, sehingga reactionnya malah cenderung negatif terutama untuk aset-aset beresiko tersebut, dan dolar indeks itu benar-benar menguat amat sangat signifikan. Ya saya pikir mungkin saat ini money flow-nya lagi kembali ke dolar, publik lagi percaya bahwa greenback ini bisa benar-benar positif banget ya, at least sampai nanti ya kita nggak tahu ya, mungkin inflasi benar-benar ditekan atau tidak, karena sebenarnya data hari ini yang jauh lebih penting yaitu Core PCE Price Index. Once again guys, ini menjadi indikator utama dari the Federal Reserve ya dalam menentukan apakah inflasi itu sudah benar-benar turun atau belum. Karena so far Core PCE Price Index itu angkanya masih di situ-situ aja, dan dengan angka ini saya rasa akan memberikan clue yang lebih clear terkait dengan September nanti the Fed akan naikin suku bunga atau tidak. Kalau angkanya memang di sini bisa dibilang beneran turun sampai 0,4%, saya rasa probabilitas September nanti untuk Fed tidak naikin suku bunga itu menjadi lebih meningkat, dan itu semua tergantung dari data besok. Ya, to be honest teman-teman, pergerakan market secara majority ya saat ini itu benar-benar bergantung sama data, dan datanya ini kita bisa bilang wah luar biasa ya teman-teman. Semingguan ini tuh datanya tuh amat sangat banyak ya, dan semuanya penting-penting. Apalagi kalau teman-teman yang trading di forex market, Anda harusnya akan semakin merasakan ya, karena kayak tadi aja malam itu ada ECB interest rate decision mempengaruhi pergerakan pada euro amat sangat impulsif, dan setelah GDP itu market bener-bener reacting so crazy. Dan you know what, yang lebih crazy-nya lagi hari ini apa? Saat ini posisi teman-teman, kalau Anda ada yang transaksi di yen ya, yen itu mengalami drop yang amat sangat signifikan. Kalau Anda bilang market crypto adalah the only market yang bisa dimainkan oleh bandar, Anda harus lihat bagaimana apa yang terjadi pada GBP terhadap yen ya. Semenjak jam 12 tadi malam ya, yen mengalami penurunan yang amat sangat impulsif sekitar 2% terhadap pound sterling. Gak cuman itu, tapi kalau kita lihat semua pair berhubungan dengan yen hari ini turun amat sangat signifikan. Aussie yen, Canadian yen, Swiss franc yen, Euro yen, pound sterling yen, New Zealand yen, USD Japanese yen, semua disebabkan oleh pelemahan mata uang, bukan pelemahan mata uang, tapi penguatan pada mata uang yen, dan ini terjadi bukan pada saat sesinya. Sesi Tokyo itu baru open sekitar lebih kurang 2 jam dari sekarang, dan suddenly market sudah bergerak seperti ini di sesi menjelang penutupan New York ya. Something is odd, something is going on. Saya pikir market saat ini sedang dimainkan, agak berwaspada aja ya. Memang kalau secara price action kita bisa analisis juga ya, bahwa memang pound sterling yen di sini punya probabilitas untuk turun juga dengan bagaimana koreksi yang terjadi dan rejection yang terjadi pada pergerakan sebelumnya. Ya ini bisa mengundang sellers untuk masuk, plus kalau kita lihat time frame daily, ini koreksi yang sangat wajar sekali ya. Dari penguatan yang amat sangat impulsif, koreksi ini tuh sangat wajar, baru tipis teman-teman. Cuman yang nggak wajarnya adalah terjadinya di jam yang tidak banyak orang duga-duga ya, yaitu pada saat jam New York dan menjelang penutupan ya. Besok baru ada newsnya nih sekitar 6.30 yen, dan sekitar jam 10 ada BOJ press conference yaitu Bank of Japan. Tapi market sudah reacting pretty bad so far. Nah, besok kita punya Core PCE Price Index. Saya rasa hal ini akan sangat berpengaruh terhadap stock market. Kita ngomongin stock market dulu, baru kita ngomongin soal gimana terjadi pada Bitcoin. Kalau saya sih melihatnya teman-teman ya, sebenarnya masih sama perspektifnya. Kemarin kita sempat mention soal possibility of lower high di sini, karena once again Bitcoin di sini posisinya tuh sudah breakdown. Ya, jadi kalau kita lihat, Bitcoin posisinya tuh setelah breakdown yang terjadi kemarin itu menyebabkan Bitcoin bisa dibilang kehilangan momentum buyersnya ya. Dan once again kalau kita lihat ya, di sini adalah lower high-nya kita, dan sekarang Fibo 50% saya rasa memberikan rejection yang amat sangat impulsif pada pergerakan tadi pagi right after penguatan yang terjadi akibat sentimen positif tadi malam ya. Setelah rejection terjadi, harga cenderung rebound dan kembali mengalami rejection tepat di kisaran level Fibo 50%. After that saya sempat update juga ke teman-teman di advance ya, bahwa kita ngelihat di sini probabilitas untuk Bitcoin kembali create lower high itu cukup tinggi. Jadi wait a minute, let me show you in the Discord.
like this. Oke, nah teman-teman bisa lihat ya, harusnya layar saya dengan clear. Kemarin banget 1.30 siang saya inform ya, Bitcoin pada time frame hourly menunjukkan progres yang cukup baik untuk memulai fase koreksinya. Kelihatannya kondisi ini juga menyebabkan market alts mengalami rebound. Yang perlu dinotis adalah kita saat ini sedang dalam keadaan mencari potensi lower high-nya, which means any rejection dari resistance di 29.750 atau Fibo 0,618, which is lebih tinggi, itu bisa memberikan signal untuk kita melakukan sell short pada Bitcoin ya, karena pada time frame daily closingnya itu dengan tail candle memanjang ke atas. Jadi kita sudah notice akan hal ini, dan saya rasa setelah tadi ya sekitar jam 21.56 saya berikan update kembali setelah rejection pada 50%, saya pikir kita akan testing ke level support, dan jika breakdown dari previous support serta previous low, maka very likely Bitcoin akan segera menyusul ke area yang kita antisipasi sebelumnya, yaitu di 28.500. Nah, untuk mengkonfirmasi pertimbangan ini teman-teman sekalian ya, untuk mengkonfirmasi pertimbangan tersebut adalah jika kita melihat pada time frame yang lebih besar seperti daily, closing hari ini itu akan mengambil peran yang amat sangat penting untuk Bitcoin melanjutkan proses pelemahannya sampai paling dekat ya di kisaran 28.500. Taunya dari mana? Pertama teman-teman, we have strong tail candle pada closing kemarin yang memberikan indikasi bahwa tidak mampu ya, buyersnya itu tidak mampu mempertahankan momentumnya. Dan after close candle seperti hari ini, kalau nanti ya 3 jam dari sekarang kita close di kisaran 29.130 atau bahkan lebih parah di bawah 29.000, maka 28.500 udah akan berpotensi terjadi dalam waktu yang mungkin relatif singkat. Dan saya rasa besok dengan data PCE Price Index yang mungkin cenderung turun ini sebenarnya harusnya cenderung positif, tapi kalau ternyata kita dikejutkan dan angkanya masih sticky di kisaran 4,5-4,4% aja, artinya Bitcoin di sini kemungkinan besarnya adalah melanjutkan pelemahan. Taunya dari mana? Karena once again, the Fed punya reason kenapa September harus naikin suku bunga sekali lagi. Dan itu dari data PCE Price Index besok ya. Kemarin Jerome Powell sudah kasih penjelasan, it's all about data dependent, jadi bukan sesuatu hal yang baru, tapi memang semua dilempar kembali ke data. Jadi kalau misalkan datanya memang tinggi, ya apa boleh buat kalau kata The Fed. Kalian lihat sendiri kan datanya ternyata masih tinggi gitu loh. Datanya masih sticky, masih nggak bisa cenderung turun, masih lengket ya. Kalau misalnya kita mau harapkan PCE Price Index turun lebih jauh, berarti solusinya satu, naikin suku bunga lagi ya. Dan itu akan menyebabkan market semakin tertekan, terutama untuk Bitcoin dan kawan-kawan yang berhubungan dengan US dollar. Oke, so tomorrow is gonna be the final showdown for this week, karena datanya juga akan dirilis sekitar jam setengah 8 malam ya. Teman-teman boleh perhatikan dan boleh waspada terhadap any possibility of more correction, terutama pada market crypto. Ya, saya udah sampaikan juga ya di Telegram, teman-teman make sure kalian mampir ke Telegram kita ada rutin update, dan terakhir saya ada sempat update juga untuk Solana. Make sure kalian mampir lagi ke Telegram dan cek kembali, karena kita saat ini belum mendapati yang namanya breakout ya. Tadi siang saya sempat mention soal there's a possibility for Solana creating yang namanya triangle, tapi ternyata ya kita nggak ngelihat di sini breakout ya, lebih kepada fake out. Ya, karena dia tidak mampu close di atas area resistance ini dan bertahan di atasnya untuk meneruskan reboundnya. Dan malah kita kelihatannya masuk ke skenario berikutnya, yaitu potensi of another correction untuk potensi higher low pada Solana ya. Jadi saya rasa ini sejalan juga dengan posisi Bitcoin. Untuk alt sebaiknya teman-teman boleh mempertimbangkan untuk mencari peluang yang mungkin ideal untuk melakukan short. I think that's the rest ya teman-teman. Tinggal kita lihat aja nanti bagaimana pada Bitcoinnya, karena kita saat ini sedang testing ke salah satu area supportnya dia. Kalau misalnya memang dia di sini rebound dan melanjutkan rejectionnya, maka ini menjadi opportunity yang sangat menarik untuk Bitcoin kembali turun mengejar ke level 28.500. Probably a short option of break and retest dengan stop loss mungkin di atas area previous high-nya. Kalau misalkan kita lihat nanti perkembangannya cukup oke ya teman-teman, maksudnya setelah ada rejection maka bisa dapat 1/3, dan ini harusnya cukup oke untuk ditransaksikan mengikuti flow dan pergerakan market yang sedang berlangsung. Oke, so far teman-teman sekalian,
yang perlu dinotis adalah sekali lagi saya katakan apa yang terjadi kemarin itu sebenarnya berpotensi menjadi lower high-nya untuk si Bitcoin, dan so far kita mendapati rejection untuk memberikan konfirmasi atas possibility tersebut. Jadi waspada aja untuk potensi harga yang lebih murah, dan artinya kita bisa akumulasi dengan harga yang lebih better lagi. Oke, so I think that's it everyone. Thank you so much yang udah pernah nonton video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, dan God bless, dan semangat teman-teman dalam menjalankan aktivitas hari ini. Dan maybe once again ya, saya pengen kasih info juga antara hari ini atau besok, atau mungkin sekalian lah kita live streaming lagi untuk tutup bulan Juli ya. Why not? Kalau misalkan teman-teman once again agree, help me to reach 500 likes from this video as an agreement dari teman-teman juga untuk kita ngelakuin live dan lebih banyak diskusi lagi di sana. Oke? God bless buat teman-teman semuanya, and I'll see you guys again in the next update guys. Cheers. Bye bye.